Hi everyone, how are you? Semoga kalian baik-baik aja and welcome to Telling Movie Channel. Bersama gue Erta akan membahas film yang berjudul Pelukis Hantu yang bergenre horror komedi. Tanpa berlama-lama, let's watch the movie. Di awal film, kita diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang mencoret-coret wajah ibunya. Karena ketahuan, ia langsung lari dan bersembunyi. Di adegan ini, kita diberitahu nama anak tersebut adalah Tutur. Sedang asyik-asyik bersembunyi, tiba-tiba Di sini. karena kaget, kepala Tutur kepentok meja dan akhirnya ibu menghantarkannya ke kamar dan menyuruhnya tidur. Karena terlihat Tutur sudah tidur, ibunya pun keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan wajah. Di dalam kamar, ternyata Tutur hanya pura-pura tidur. Ia pun melanjutkan menggambar di buku. Tengah asyik menggambar, Tutur dikejutkan dengan kedatangan Karena takut, Tutur pun berteriak dengan kencang yang membuat ibunya menghampiri, dan film pun dimulai. Scene memperlihatkan program TV SCTI yang sedang tayang yang bernama Arwah. Acara ini menyajikan secara langsung sisi alam lain yang tidak kasat mata. Host dari acara tersebut bernama James dan pakar supranaturalnya bernama Mbah Muru. Dan asistennya yang bertugas melukis hantu bernama Ryo Koyoshi. Di sini terlihat Mbah Muru sedang memanggil siluman macan untuk masuk ke tubuh seorang partisipan. Tetapi siluman itu malah memasuki tubuh Ryu. Karena itu keadaan tidak terkendali dan acara selesai. Keesokan harinya, Shin berpindah di rumah Tutur. Terlihat ia sudah dewasa dan adik perempuannya yang dikandung ibunya pada scene awal juga sudah remaja. Ia bernama Sepia. Terlihat ia sedang menonton acara arwah dan di sini diperlihatkan ibunya Tutur yang sudah tua dan harus memakai kursi roda. Tutur pun pergi ke galeri untuk menghantarkan lukisan yang dipesan Pak Irfan, seorang yang bertanggung jawab di galeri. Terlihat Pak Irfan sedang bersama wanita yang bernama Tania. Di sini Pak Irfan mengatakan bahwa lukisan yang akan dibeli Tania adalah seorang wanita yang feminim, wanita yang merdeka dan harganya 30 juta. Tania pun setuju. Sebelum Pak Irfan memberikan kwitansi, Tania bertemu dengan Tutur. Dan Tania tahu bahwa lukisan 30 juta itu dilukis oleh Tutur. Lantas, ia bertanya tentang lukisan tersebut. Tutur mengatakan lukisan ini terinspirasi dari tetangganya yang bernama Fanny, yang sering dipukuli suaminya tanpa perlawanan karena takut. Dan lukisannya hanya 2 juta. Di situ Tania kesal karena merasa tertipu dan membatalkan transaksi. Karena mendengar Tania batal membeli, Irfan langsung marah ke Tutur karena sudah jujur. Lantas, ia mengusir Tutur dan mengatakan bahwa ia tidak akan berurusan dengan lukisan Tutur lagi. Di studio SCTI, Pak Heru mendapatkan kabar bahwa Rio tidak mau syuting lagi karena trauma dirasuki siluman macan, dan Heru menyuruh Elia untuk mencari pengganti Rio. Saat itu, teman Tutur yang bernama Udin yang bekerja sebagai OB mendengar bahwa mereka lagi membutuhkan pelukis. Lantas, Udin langsung menelepon Tutur dan mengatakan, "Gua punya berita nih. Studio gua lagi nyari pelukis untuk acara TV. Dan lu coba kesini aja, kali aja rezeki." Tutur pun mengiyakan. Sampailah Tutur di studio. Sebelum melukis, Udin mengatakan, "Gambarlah hantu yang pernah lo lihat waktu kecil." Tapi Tutur mengatakan ia belum melihat hantu. Waktu kecil ia hanyalah mimpi buruk. Dan Elia mempersilahkan Tutur masuk dan menyuruhnya untuk melukis. Scene langsung berpindah di rumah Tutur. Terlihat Udin, Tutur, Sepia, dan ibu sedang menonton. Dan dari pembicaraan, Tutur tidak tertarik di acara TV itu. Tapi Udin dan Sepia meyakinkannya. Dan saat itu, Tutur melihat kondisi ibu yang semakin memburuk. Akhirnya, Tutur mengiyakan setuju untuk bekerja di acara TV tersebut. Di studio saat syuting, Tutur disuruh untuk melukis hantu dengan mata tertutup. Saat melukis,
Tutur seakan-akan berpindah ke alam lain dan bertemu sesosok kuntilanak yang ia temukan waktu kecil. Karena bantuan hantu itu, akhirnya Tutur bisa melukis dengan mata tertutup dan badan yang gelisah. Scene menunjukkan ke sosok wanita bernama Amanda yang tertarik dengan hal-hal mistis dan memiliki blog yang bernama Amanda Afterlife. Adegan Tutur yang seakan-akan kesurupan ini pun viral dan Tutur banyak diundang di beberapa acara dan iklan. Karena kesuksesan itu, Udin menjadi manajer Tutur. Di studio SCTI, Heru komplain dengan Tutur karena ia hanya bisa melihat dan melukis kuntilanak. Menurutnya, penonton akan bosen. Keesokannya, karena komplainan Pak Heru, Tutur sibuk mencari cara agar ia bisa melihat hantu lain. Karena mengetahui itu, Sepia langsung membuka website Amanda Afterlife dan menyuruh Tutur untuk menemui Amanda. Di studio SCTI, Irfan ingin membeli lukisan Tutur. Heru kaget karena ia tidak tahu bahwa lukisan itu bernilai. Dan Heru mengatakan untuk merahasiakan jual beli ini. Karena saran dari Sepia, akhirnya Tutur menghubungi Amanda dan mengajaknya untuk bertemu. Tibalah mereka bertiga bertemu, dan Tutur mengatakan permasalahannya yang hanya melihat kuntilanak itu saja. Dan Amanda mengatakan, kalau lo hanya bisa melihat kuntilanak itu, artinya lo yang dihantui. Dan Amanda menyarankan untuk berkomunikasi dengan kunti tersebut dan menanyakan apa tujuannya. Tutur pun sepakat. Mereka pun pergi ke rumah Tutur dan mencoba berkomunikasi dengan berbagai cara. Dan akhirnya ia bertemu dengan kunti tersebut dan berkomunikasi. Tapi kunti tersebut hanya mengatakan anakku. Tutur langsung bertanya ke Ibu Ana. Di adegan ini kita dikasih tahu bahwa Tutur bukanlah anak kandungnya. Tutur adalah anak sahabat dari suaminya. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan kedua orang tua Tutur. Dan menurut informasi, kedua orang tua Tutur sudah meninggal dan banyak keluarganya yang mengungsi ke Singapura. Saat syuting lagi, Tutur mencoba berkomunikasi dengan Ibu Kunti. Dan Ibu Kunti malah menyuruhnya untuk mencari kuburannya di gudang kayu Bekasi. Dan ia juga menyebutkan nama Natasha. Karena itu mereka bertiga langsung meluncur ke Bekasi. Di perjalanan, Udin menanyakan mobil yang mereka tumpangi ini. Amanda mengatakan bahwa mobil yang mereka tumpangi ini adalah milik kakaknya yang sudah meninggal. Karena perkataan Amanda ini, Udin merasa takut dan semua orang diam. Dan perjalanan pun menjadi sunyi. Tak lama dari itu, mereka akhirnya sampai di gudang kayu Cahaya Maju dan bertemu 3 orang pria penjaga di sana. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mencari kuburan di gudang ini. Dan akhirnya mereka diperbolehkan masuk. Karena yang Tutur tahu, ia dan Ibu Kunti hanya bisa bertemu di malam hari. Jadi mereka semua menunggu sampai malam hari. Dan menunggu berjam-jam, akhirnya malam pun tiba. Dan benar saja Ibu Kunti pun keluar dan menceritakan bahwa bapak kandung Tutur atau suaminya adalah aktivis. Karena kegiatannya dicari pemerintah, tiba-tiba suaminya menghilang selama 2 tahun. Suatu hari, Ibu Kunti mendapat kabar kalau suaminya mengirim surat ke rumah. Dan Ibu Kunti langsung meninggalkan pekerjaan dan buru-buru ke rumah. Tapi di jalan sedang ada kerusuhan dan Ibu Kunti malah terbunuh di sana. Setelah bercerita, Ibu Kunti menyuruh Tutur untuk bertemu dengan Natali karena Natali menyimpan surat dari suaminya. Karena tidak tahu alamat Natali di mana, akhirnya Tutur menanyakan alamat Natali ke penjaga gudang di sana. Dan akhirnya Amanda dan Tutur memutuskan untuk pergi ke rumah Natali.
Di adegan ini kita diberitahu bahwa nama Ibu Kunti adalah Natasha dan Natali adalah adik dari Natasha. Setelah bertemu, mereka berdua memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan Ibu Natasha. Tapi Natali tidak percaya dan akhirnya mereka berdua mengatakan tujuan mereka kemari adalah mengambil surat dari suami Natasha. Perkataan itu, Natali terkejut karena surat itu hanya diketahui oleh keluarganya saja. Di sini, tutur tidak mengatakan bahwa ia adalah anak kandung dari ibu Natasha. Dan akhirnya mereka berdua berhasil meyakinkan Natali, dan Natali memberikan surat tersebut dan menyampaikan pesannya untuk kakaknya. Ia mengatakan ia minta maaf dan ia berkata bahwa ia sangat rindu Natasha. Setelah mendapatkan surat, Tutur dan Amanda pun pergi. Di perjalanan, Tutur mengajak Amanda ke tempat makan. Di sini, Tutur menanyakan kenapa Amanda tertarik dengan dunia gaib, dan Amanda pun mulai cerita bahwa ia dulu berencana untuk bundir, dan Amanda menjelaskan kalau 4 tahun lalu kakaknya meninggal karena OD. Dan sejak itu, orang tua Amanda saling nyalahin satu sama lain. Karena itu, Amanda merasa depresi dan ingin bunuh diri. Di sini, Tutur kaget dengan cerita Amanda dan kembali bertanya apakah ia masih memiliki niatan untuk bundir. Dan Amanda menjawab mungkin. Dan Tutur kembali meyakinkan untuk jangan bundir karena mungkin ada beberapa orang yang sedih mendengar kabar kematian Amanda. Dan Tutur bilang ia termasuk orang yang akan sedih itu. Di sini Amanda merasa tersentuh dan menanyakan kenapa kau akan sedih. Tutur menjawab karena kau orang baik dan mau membantuku. Scene berpindah di restroom. Terlihat Udin menanyakan kontrak yang harus Tutur tanda tangan. Dan Udin mengatakan, Tur, gue kepikiran deh. Kalau nyokap lu gak jadi hantu penasaran, dia akan hilang tuh. Terus lu ngelukis apa? Setelah itu Udin meninggalkan Tutur. Di kamar, Tutur terlihat memegang dokumen kontrak yang ia tanda tangani. Dan di sana tiba-tiba Ibu Kunti pun datang dan menanyakan surat dari suaminya. Di sini kita tahu bahwa Tutur mengulur waktu dan Tutur bilang surat dari bapak belum ketemu Bu. Ibu Kunti pun menghilang dan meninggalkan jejak di cermin yang bertuliskan Ibu sayang kamu, dan Tutur pun tersentuh. Scene berpindah ke rumah sakit. Terlihat di sana ada Ibu Ana yang sedang sakit dan juga ada Sepia, Tutur, Amanda, dan Udin. Setelah dari rumah sakit, di perjalanan Tutur kembali bertanya apakah Amanda masih punya niat untuk bundir, dan Amanda menjawab tidak. Amanda nanya balik ke Tutur apakah ia sudah ngasih suratnya ke Ibu Natasha, dan Tutur bilang udah. Karena jawaban itu, Ibu Natasha tiba-tiba muncul di belakang dan berteriak bohong. Karena itu Tutur panik dan Amanda pun ikut panik. Amanda bertanya kenapa, tapi Tutur tidak kasih tahu. Di rumah, Tutur berusaha memanggil Ibu Natasha dan bilang kalau dia akan jelasin kenapa ia harus berbohong. Tapi itu sia-sia karena Ibu Natasha sudah merasa marah dan kesal kepada Tutur. Tutur pun kembali syuting. Saat menutup matanya, terlihat Ibu Natasha masih di sana membantu Tutur untuk syuting. Walaupun sedang marah dan kesal, Ibu Natasha masih menolong anaknya itu. Tutur pun mencoba berkomunikasi dengan Ibu Natasha dan mengatakan bahwa ia tidak bermaksud membodohi Ibu Natasha. Tapi sampai ia selesai melukis pun Ibu Natasha tidak berekspresi apapun, ia hanya diam. Akhirnya Tutur membuka penutup matanya. Tapi tidak lama dari itu tiba-tiba lukisan itu bergetar dan keluar tulisan, Ibu harus mati jika ibu mau hidup. Amanda yang menonton pun langsung menelepon, dan Tutur baru jujur kalau surat sebenarnya belum ia kasih. Amanda langsung suruh Tutur ke rumah sakit. Ia bilang maksud dari tulisan tersebut adalah Ibu Natasha harus mati kalau Ibu Ana mau hidup. Dan benar aja, Ibu Natasha langsung ke rumah sakit dan berusaha merasuki Sepia.
Setelah berhasil merasuki Sepia, Ibu Natasha mencoba membunuh Ibu Ana. Semua orang yang baru hadir langsung menuju ke ruangan, tapi Ibu Natasha mengunci pintu dari dalam. Karena mereka tidak bisa masuk, mereka akhirnya berteriak mencoba menyadarkan Sepia. Tapi itu semua sia-sia dan Tutur mulai berpikir keras. Tutur mempunyai ide untuk membacakan surat dari bapaknya itu dan cara itu pun berhasil. Natasha mematah hatiku. Terima kasih telah bersabar menunggu kabarku. Lama aku tidak memberikan kabar mengenai keberadaanku. Nat, terima kasih telah sabar menunggu. Perjuangan ini telah hampir tiba pada puncaknya. Minggu ini, aku dan beberapa teman akan segera turun gunung. Kamu tunggu aku pulang ya, Nat. Aku merindukan pelukanmu. Juga senyummu di pagi hari ketika terbangun di sisiku. Di kejauhan sini, aku justru rindu masakanmu yang hambar itu. Aku juga merindukan aroma rambut bayi kita. Kepala Tutur itu, wanginya melekat dalam ingatanku sampai sekarang. Tutur sekarang sudah bisa apa saja ya? Nat, ingatan tentang kalian berdualah yang menguatkanku untuk bertahan dalam pelarian ini. Semoga kita bisa segera berkumpul kembali. Jaga dirimu dan anak kita. Dari kekasihmu, Andri Dewanto. Ibu Ana berhasil selamat. Karena kejadian ini, Amanda marah dan kesal. Ia menyangka bahwa Tutur sengaja belum memberikan surat itu karena karir, biar ia bisa terus-terusan melukis Ibu Natasha. Tutur mencoba menghubungi Amanda, tapi itu semua sia-sia. Dan pada akhirnya, Tutur pergi ke rumah Amanda dan menjelaskan bahwa ia sengaja menahan Ibu Natasha karena ia masih sangat rindu. Dan Tutur belum siap untuk kehilangan Ibu Natasha lagi. Gue tahu kalau Ibu Ana bukan ibu kandung gue sendiri sejak lama. Tapi gue gak pernah mendapatkan penjelasan. Siapa orang tua kandung gue? Kenapa gue ditinggalin? Kemana mereka? Mereka menghilang begitu saja. Walaupun beda alam, gue bisa merasakan ikatan itu. Gue cuman masih kangen sama nyokap. Cuman itu. Dan gue belum siap untuk kehilangan dia lagi. Tutur pun kembali untuk syuting dan mungkin ini syuting terakhir di Arwah. Tapi ketika Tutur menutup mata, ia lagi-lagi masuk ke alam lain dan Ibu Natasha pun masih di sana. Ketika itu, Tutur meminta maaf karena ia sempat egois menahan Ibu Natasha dan Tutur berterima kasih karena Ibu Natasha membantunya melukis. Ibu Natasha pun pergi dengan tenang dan semua lukisan wajah Ibu Natasha menghilang termasuk lukisan yang dibeli Pak Irfan. Setelah itu, Mbak Murum mendekati Tutur dan berkata, "Nggak apa-apa, keputusanmu sudah benar." Sebagai penutup, Tutur mengatakan hidup terkadang memang membuat kita harus kehilangan. Namun bertahan pada masa kehilangan itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Mensyukuri apa yang saat ini kita miliki itu jauh lebih baik. Kita juga tidak bisa mengubah masa lalu. Berdamai dengan sebuah hal yang terjadi di masa silam mungkin justru akan lebih melegakan perasaan kita. Dan akhirnya Tutur dan Udin membuka galeri sendiri yang bernama Kasih Ibu. Menjelaskan bahwa kasih ibu tiada batas, walaupun dalam kondisi apapun ibu tetap berusaha membantu. Terima kasih untuk yang nonton. Sampai jumpa.